Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, dalam video ini saya akan membahas mengenai koefisien determinasi atau bahasa Inggrisnya R-square. Trik-trik koefisien determinasi. Nah, nilai koefisien determinasi ini atau R-square itu muncul ketika kita menggunakan metode regresi, baik regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda. Kalau kita menggunakan metode regresi linier sederhana atau berganda, itu ada nilai R-square-nya. Dan juga kalau kita menggunakan teknik namanya SEM, Structural Equation Modeling, itu juga menghasilkan nilai R-square atau koefisien determinasi. Nah, seringkali nilai koefisien determinasi ini dari pengamatan saya di lapangan itu digunakan sebagai indikator gagal tidaknya dalam suatu misalkan skripsi. Ada yang mengatakan, wah kalau nilai koefisien determinasi saya di bawah 50%, bahaya nih, nanti bisa gagal. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau nilai koefisien determinasi di atas 50%, itu namanya berhasil. Nah, pertanyaannya itu benar atau enggak? Nah, pertanyaan yang lain, apakah kalau nilai koefisien determinasinya 10% misalkan, atau di bawah 20%, itu gagal penelitiannya, atau penelitiannya nggak boleh dilanjutkan atau gagal? Oke, ini saya hanya ingin sedikit membuka wawasan ya. Di sini saya pertama mengakses jurnal internasional gitu. Nah, jadi ini udah kelas dunia, penelitian kelas dunia. Ya, ini saya akses penelitian kelas dunia. Teman-teman tuh bisa download jurnal, ya ini namanya emerald.com. Banyak tulisan-tulisan dunia yang sangat menurut saya sangat keren-keren gitu. Jadi penulisnya itu penulis dunia gitu. Teman-teman bisa lihat contoh penelitian orang. Ini saya berikan contoh penelitian orang. Mana ya? Tunggu dulu. Nah, ini contoh penelitian orang ya. Di jurnal Emerald Insight ini terkenal lah gitu. Udah kelas dunia dia. Jadi nama jurnalnya itu Journal of Hospitality and Tourism. Jadi kalau kita lihat ini dia di Skimago, ini peringkat ke-1. Artinya apa arti Q1 ini? Kita bisa lihat bahwa Q1 itu klaster paling tinggi atau paling utama. Jadi kebanyakan kalau peneliti Indonesia itu dia mengincar biasanya jurnal-jurnal yang Q1 gitu. Mereka berharap bisa publish ke jurnal-jurnal yang Q1. Artinya Q1 itu klaster paling tinggi, dia peringkat paling tinggi. Coba kita lihat tulisan-tulisan penelitian-penelitian yang masuk ke dalam kategori Q1. Ini contohnya tulisan ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa nilai R-square itu, koefisien determinasi, bukan sebagai indikasi gagal tidaknya penelitian. Kalau kita lihat ini penelitian orang, kita lihat saja R-square-nya. Nah, saya bakal perbesar. R-square-nya 0,148. Apa artinya? Jadi pengaruh organisasional terhadap customer loyalty itu 14,8%. Apakah ini gagal? Ya nggak gagal. Buktinya penelitian yang dilakukan oleh Geronimo Garcia berhasil publish di Journal of Hospitality and Tourism Technology dan Q1 lagi, peringkat pertama lagi. Jadi nggak gagal. Yang paling penting adalah kalau kita meneliti, kita itu hanya menyampaikan hasil sesuai dengan kondisi lapangan. Bukan R-square-nya itu di otak-atik supaya tinggi, enggak. Kalau teman-teman publish di jurnal-jurnal internasional, yang paling penting itu fenomenanya itu bagus. Dia tidak mengincar semata-mata R-square, seperti itu. Jadi
anggapan bahwa kalau nilai R-square-nya di bawah 50% gagal sudah terbantahkan di sini. Ya buktinya ini jurnal, ini tulisan bukan tulisan yang dianggap remeh. Ini tulisan luar biasa yang kuartil 1. Kita lihat R-square-nya tadi berapa? 14,0148. Pengaruhnya itu di bawah 50%. Dan berhasil publish. Ini contoh satu tulisan. Tulisan yang lain saya ingin memperlihatkan. Ini dia. Di jurnal Industrial Management and Data System. Kita lihat peringkatnya. Peringkatnya Q1, luar biasa. Q1. Kita lihat penelitian ini dilakukan oleh Purnendu Mandal dan rekan-rekan. Berapa nilai R-square-nya? Kita lihat. R-square-nya. Ini R-square-nya, sebentar. Ini kelewatan. Nah, ini. Kita lihat R-square-nya di sini. R2 0,3. Jadi kalau kita lihat panahnya, pengaruh IMS, KMS, TMS, size, TQM terhadap FINV 0,3, 30%, di bawah 50%. Gagal? Nggak gagal. Buktinya si Permendu ini, orang ini berhasil publish di jurnal Industrial Management and Data System. Jadi terbantahkan gitu. Nilai R-square itu menentukan gagal tidaknya keberhasilan. Jadi kalau kita lihat, kita download tulisan-tulisan yang luar biasa di Emerald, banyak tuh ada R-square-nya malah ada yang 5%, ada yang 10%, 7%, nggak ada masalah. Menurut saya pribadi, yang paling penting itu adalah kita bisa mencari fenomena yang unik gitu, yang menarik gitu. Itu yang paling penting. R-square yang rendah justru menurut saya menarik gitu. Kenapa? Nah, kan bisa dikaji lebih dalam kenapa alasannya. Itu justru menurut saya menarik. Gitu ya. Jadi R-square itu bukan patokan gagal tidaknya penelitian, itu terbantahkan. Nah, kemudian di sini saya ingin memberikan trik-trik saja. Ini saya sebenarnya jangan disalahgunakan ya trik-trik ini ya. Saya hanya memberitahu, oh kapan sih kalau nilai R-square itu 100%? Kapan sih kalau nilai R-square itu misalkan rendah? Nih, saya akan beritahu trik-triknya. Tapi jangan disalahgunakan. Oke? Triknya seperti ini. Saya akan memberi contoh. Saya membuat data sembarangan saja dulu. Misalkan X lah. Saya membuat data seperti ini. Misalkan ada data 8, 9, ada 10. Nah, kayak ginilah datanya misalkan 11, 12. Oke? Nah, kemudian saya mau mengarang data, misalkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Percaya nggak kalau nilai R-square dari data ini nilainya 100%? Coba kalau nggak percaya, ini tinggal kita copy, kita pindahkan di SPSS, kita beri namanya Y sama X. Analyze regression linear, Y-nya di sini, X-nya di sini. Kita pilih OK. Tuh, coba lihat. Nilai R-square-nya kan 1 di sini. Oke, kita coba pindahkan ke Word dulu ya. Nilai R-square-nya 1. Nah, ini, tunggu. Kita atur layout-nya dulu supaya normal. Oke. Nah, ini. Nilai R-square-nya atau koefisien determinasinya itu sama dengan 1,000. Atau kalau dikali 100% ya R-square-nya 100%. Wah, kan keren bisa 100%. Nah, gimana sih? Kenapa sih bisa 100%? Jadi, untuk mengetahui ini, kita harus tahu dulu R-square yang 100% itu datanya harus gimana. Kalau kita tahu trik-triknya, ya kita bakal bisa menebak sih. Nah, contohnya seperti ini. Kenapa bisa 100%? Saya memberikan trik, kalau kita punya data, tampilkan dulu secara grafik, scatter plot. Nah, ini saya contoh, misalkan ini saya blok ya, kemudian pilih, nih, scatter. Nah, coba teman-teman lihat. Nah, ini ada garis kan, teman-teman lihat. Ini titik, jadi gambar titik-titik ini berasal dari data ini. Kalau teman-teman lihat, titik-titiknya itu, dia naiknya itu pas dia. Maksudnya dia nggak mengot-mengot. Titiknya itu kalau dihubungkan dengan garis, dia garis lurus. Kalau ada garis lurus ini tepat di titik-titiknya, disitulah nilai R-square-nya 1. Jadi,
Kalau titik-titiknya itu tepat pada garis, garisnya itu tepat menghubungkan titik-titiknya, itu nilai R-square-nya 1. Pasti. Tapi kalau garisnya itu tidak tepat menghubungkan titik-titiknya itu nilai R-square-nya pasti bukan 1. Contoh, kalau kita geser ya titiknya menjadi misalkan saya ubah nih jadi 8. Nah, titiknya kan sudah jauh. Bukan jauh lah, titiknya sudah, garis ini tidak berhasil menghubungkan tepat ke seluruh titiknya. Otomatis R-square-nya tidak 1. Nggak percaya? Oke, kita buktikan. Kita buktikan berapa nilai R-square-nya sekarang. Yang baru. Sini kita pindahkan. Analyze. Nah, nilai R-square-nya jadi 0,784. Tuh. Jadi pengaruhnya 78,4%. Itu dia. Tidak 1 karena titiknya ini, karena garis ini tidak berhasil menghubungkan seluruh titiknya dengan tepat. Jadi, pertanyaannya, kapan R-square 1? R-square 1, kalau kita buat grafik, garisnya itu tepat dia menghubungkan titik. Itulah R-square-nya 1. Kapan R-square-nya bukan 1? Kalau garisnya itu tidak tepat menghubungkan titik-titik ini. Gitu. Kapan nilai R-square-nya semakin rendah? Kalau semakin rendah, titiknya ini semakin jauh dengan garis, itu R-square-nya semakin rendah. Oke, kita coba buat rendah. Misalkan ini saya buat misalkan -1. Nah, udah mulai jauh tuh. Nah, kita buat misalkan di sini 2. Nah, makin jauh lagi. Misalkan di sini 21. Nah, makin jauh. Lihat, garis-garisnya, titik ini semakin jauh dengan garis, maka R-square-nya akan semakin rendah. Coba lihat sekarang R-square-nya. Berapa nilai R-square-nya? Kita regres. Ini dia. Nah, R-square-nya jadi 0,197. Nah, ini dia. 19,7%. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya data, teman-teman bisa menebak nilai R-square-nya dengan cara tampilkan dulu ke dalam grafik. Oke, ini kan Y sama dengan X. Coba kita buat lagi datanya. Misalkan ada X1 sama X2. Y, X1, X2, misalkan ini. Oke, saya punya data seperti ini. 0 titik. Sekarang datanya koma-koma lah. Ya. Oke, misalkan ini. Oke, ini data yang pertama. Oke. Data yang kedua misalkan kayak gini lah misalkan 0 titik ini data yang kedua. Data yang ketiga titik ini ya. Oh, tunggu. Data yang ketiga 1 titik ini. Nah, coba pertama kita mau hitung nilai R-square-nya dari data ini ya. Kita hitung nilai R-square-nya. Berapa sih nilainya? Sekarang di sini ada Y, di sini ada X1, X2 ya. Kita regres dulu. Kita regres. Tuh, R-square-nya 44. R-square-nya 0,447 atau 44,7%. Artinya X1, X2 mampu menjelaskan variasi Y sebesar 44,7%. Oke. Coba sekarang saya akan memberikan trik gimana sih cara meningkatkan R-square-nya. Tapi trik ini nggak boleh dilakukan kalau dalam penelitian. Dalam penelitian, apapun hasilnya ya tinggal laporkan aja. Keadaan sebenarnya kalau kalian otak-atik datanya, itu kalian nanti orang membaca tulisan kalian itu bisa salah dalam mengambil kesimpulan. Kalian sudah otak-atik datanya, kemudian hasilnya sudah nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya, kan bahaya. Jadi laporkanlah hasil itu sesuai dengan data yang ada. Memang seperti itu hasilnya. Itu yang paling bagus, kejujuran. Ini saya hanya memberikan triknya saja, saya bukan mengajarkan kalian untuk ngotak-ngatik data penelitian kalian, enggak. Jadi, ini triknya. Pertama, kita harus, enggak kita sih, ini trik saya. Ini pertama, cari nilai minimum sama maksimum. Oke, kita cari nilai minimumnya misalkan.
Duh, komputer saya mulai nge-lag nih. Ini nilai minimumnya kita cari. Sama dengan min, sama dengan max. Oke, sama dengan max. Nah, ini dia. Oke, ini kita sudah cari nilai minimum maksimumnya. Kemudian kita cari nilai korelasi. Kan ada Y, ada X1 sama X2. Kita nyari nilai korelasi. Kita mau nyari nilai korelasi antara Y dengan X1. Berapa nilai korelasinya? 0,6. Nilai korelasi antara Y dengan X2-nya. Nah, ini dia. Wah, ternyata korelasi X1 dan Y itu lebih tinggi daripada korelasi X2 dan Y. Jadi kalau supaya R-square-nya meningkat, nilai korelasinya harus tinggi. Sekarang di sisi lain saya ingin membuat grafik gitu. Misalkan ada grafik, tunggu ya. Saya mau duplikat datanya. Saya tarik ke sini, saya tarik ke bawah. Ya, oke. Ini Y sama, saya ngambil data yang di atas sih, ngambil data yang ini. Saya mau buat grafik scatter plotnya dulu. Oke. Nah, ini grafiknya ya. Ini grafik antara Y dan X1-nya. Seperti ini. Kita buat garisnya. Kemudian saya mau buat data satu lagi. Misalkan di sini ada Y sama X2. Datanya saya ambil dari sini. Sama saya ambil dari sini. Y sama X2-nya. Ya, seperti ini. Kemudian saya mau buat grafiknya lagi. Grafiknya insert. Kemudian tunggu kok gini. Ini kita blok dulu. Kita blok, insert. Ini dia. Kita pilih yang ini. Nah, coba lihat. Kalau kita lihat dari gambar ini sebaran data antara Y sama X2 dan Y. Kan titiknya cenderung jauh ya dari garis ya. Maka nilai R square antara Y dan X2 ini cenderung rendah nih. Karena titik-titiknya cenderung jauh. Tapi nilai R square antara Y dengan X1 itu cenderung lebih tinggi. Nilai R square antara Y dan X1 itu cenderung lebih tinggi daripada nilai R square Y dan X2. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya R square-nya naik? Ya, logika sederhananya, titik-titik ini harus dekat dengan garis. Ya, R square-nya tinggi. Benar kan? Kalau titik-titiknya dekat dengan garis, R square-nya tinggi. Gimana caranya? Caranya mudah. Sekarang gini. Kita mau fokus di ini X1 ya. Ya. Di X1-nya, di X2-nya karena X2-nya rendah. Sekarang kita fokus. Nilai Y maksimum itu kan 6,31 ya. Sedangkan nilai X2 maksimum 1,6. Nah, kita cari nilai maksimumnya. Nah, kalau di sini maksimum, semestinya di X2 juga maksimum gitu. Maka kalau kita ganti misalkan di sini menjadi 1,63, maka nilai R square-nya berubah. Lihat. Yang sebelumnya 0,24, kalau saya ganti menjadi 1,63, langsung berubah dia jadi 0,61. Kan meningkat drastis. Jadi titiknya ini akan semakin dekat. Kita cek berapa nilai R square-nya sekarang. Oke, kita cek. Nilai R square-nya sekarang pasti meningkat dia. Kita regress lagi. Kita regress. Tuh, menjadi 0,490. Tuh, kan naik dia. Sebelumnya 0,447 menjadi 0,490. Oke, kita coba tingkatkan lagi. Nilai Y yang paling rendah kan 0,53. Oke. X2 yang paling rendah berapa? 0,1. Kita ganti misalkan 0,1. Nah, kan naik dia jadi 0,8. Kemudian, ini kan tadi paling tinggi kan 6,3. Kalau di X1-nya paling tinggi 1,25. Sudah pas. Ini 5. Oke, kita ganti misalkan. Ini 5 kan mendekati 6 ya. Berarti ini nilainya tinggi juga. Jadi kalau X1-nya yang tinggi itu kan 1,25. Saya buatnya jadi 1,1. Nah, berubah dia. Jadi 0,8. Sebelumnya 0,62. Terus saya rubah jadi 1. Jadi 0,8. Nah, kan meningkat R square-nya. Karena titiknya pun semakin dekat dengan garis. Maka R square-nya semakin besar. Kalau kita regress lagi, R square-nya, ini dia. 0,727. Kan meningkat dia. Jadi 72,7%. Jadi saya memberikan trik gitu. Kalau teman-teman punya data,
Untuk menebak nilai R-square-nya besar atau rendah, plotkan dulu secara grafik seperti ini. Kalau titik-titiknya semakin jauh dari garis, itu R-square-nya semakin rendah. Kalau titiknya semakin dekat dengan garis, itu R-square-nya semakin tinggi. Gitu aja. Tapi saya tekankan dalam penelitian itu, sampaikanlah hasil yang sebenarnya, bukan kita mengotak-ngatik data. Oke, saya hanya menjelaskan prinsip kerjanya saja. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.